Halo guys, how are you? Kita berjumpa lagi dalam program persiapan ujian nasional untuk SMK tahun 2006. Dan hari ini kita akan kembali lagi belajar bahasa Inggris. Untuk itu telah hadir Bapak Asep Taufik Hidayat dari SMK 56 Jakarta. Halo, how are you? Halo, I'm fine, thank you, Mbak Oke. Mirna. Pak, untuk materi kita kali ini bagi teman-teman SMK, seperti apa nih Pak? Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang soal-soal mengenai degree of comparison, Degree comparison, ya, passive, passive, noun, dan relative pronoun. relative pronoun ya, banyak sekali nih ya sepertinya Yeah. materi kita kali ini. Oke, ya teman-teman, sayangkan juga program kali ini merupakan program interaktif di mana nanti teman-teman bisa berpartisipasi dalam acara ini dengan menelpon ke nomor bebas pulsa di 0800 140 3046. Saya ulangi 0800 140 3046. Dan tentunya teman-teman hari ini sudah siapkan untuk memulai pelajarannya. Kalau begitu kita saksikan baik-baik penjelasan dari Bapak Asep. Silakan Bapak. Oke. Oke, students, pada hari ini kita akan membahas soal-soal dari materi yang telah kita bahas dari beberapa episode yang lalu, ya. Yes. Jadi kita hanya membahas soal-soal saja, ya, berupa soal-soal mengenai degree of comparison dan yang lain. Tentu kalian masih ingat tentang degree of comparison, bukan? Ya, degree of comparison adalah sebuah tingkat perbandingan. Bagaimana kalimat, ya, bagaimana kita membuat kalimat untuk menyatakan tingkat perbandingan. Oke. Lebih dari, yang sama, ataupun yang paling dari. Paling gitu, ya. dari. Nah, ini seperti apa ya? Coba kita lihat ya. Oke, kita lihat langsung ke soal-soal ya. Ya. Oke, kita lihat dari soal Yang nomor pertama. 1, ya. This is the better advertising campaign in several years. Ya, this is the better advertising campaign in several years. Nah, dari soal berikut kita lihat mana sih jawaban yang salah. Jadi ini bentuk soal error analysis, ya. Yes, error Jadi untuk analysis. siswa SMK nanti banyak menemukan soal seperti ini, selain soal-soal multiple choice. Multiple Ya. choice, yes. Oke, kita lihat mana jawaban berikut yang salah dari pertanyaan ini. Oke. This is the better advertising campaign in several years. Oke. Untuk jawaban yang A, ya, jawaban yang A, this di sini kan berarti ini, ya. Ini, ya. Nah, di sini ini. Jadi tidak Tidak ada masalah, masalah, ini, tidak ada betul. masalah dengan soal ini. Kemudian yang B, the better, ya. Better di sini. In comparison tadi ya. Iya, bentuk itu comparison. Kita kan telah mempelajari kemarin kalau akhiran IR ini biasanya untuk menyatakan tingkat Iya, perbandingan yes, lebih dari. lebih dari. Jadi kalau better ini adalah lebih baik. Ya, the better itu lebih baik. Lebih baik. Ya. Tapi kita lihat di sini ada the, ya. The di sini biasanya digunakan untuk bentuk superlatif, ya, Yang paling, untuk ya. yang paling dari. Paling dari. Nah, jadi di sini ada ketidaksesuaian. Jadi Oke. seharusnya bukan the better, tetapi kalau So, the biasanya diikuti oleh the best. the best, Ya. yes. The best advertising. Campaign, Jadi kalau kita yes. lihat yang B di sini, Sudah ini pasti salah, ya. Udah salah ya di sini. Betul. Ya. Berarti teman-teman Oke. tidak usah melihat yang C atau D karena Tapi boleh juga. Oke, bila tapi kita lihat lagi ya, Kita lihat analisis yang sedikit. si advertising, ya, advertising ini kan advertising, yes. iklan, ya. Iklan. Jadi Sudah yang- benar bentuknya? Sudah benar bentuknya. Betul, Advertising. advertising. Kemudian several, ya. Several di Several sini kan years. menyatakan beberapa. Beberapa tahun, ya. Beberapa tahun. Tahunnya di sini juga kan Years. Jadi Oke, benar several. benar several. Jadi kalau begitu jelas kesalahannya ada di B. B, ya. Seharusnya kita menjawabnya dengan This is the best advertising, ya. Jadi Oke. iklan terbaik. Iklan ya. terbaik. Jadi adalah iklan terbaik atau kampanye iklan terbaik in several In years, several years. dalam beberapa tahun. Oke, berarti jawabannya adalah Jawabannya B. B, better. Iya. Yes, jadi harusnya the best ya teman-teman ya. Harusnya the best, This is the ya. best advertising campaign in several years. Dan better ini juga termasuk bentuk tingkat perbandingan yang irregular, yang tidak Irregular, beraturan. oke. Nah, kan biasanya dia itu bentuk adjektifnya itu good, ya. Good, yes. Good. Tetapi bentuk comparatifnya itu better. Better. Dan bentuk superlatifnya tingkat palingnya adalah best. Best. Ya. Yes. Oke, let's see next. Oke, kita lanjutkan. We Oke, continue we to continue. number 2. Oke. Nah tadi ya answernya, oke. Number 2. Number 2, everybody knows that Jakarta is most crowded than Surabaya. Ya, everybody knows that Jakarta is most most crowded than crowded. Surabaya. Ini juga masih Masih bentuk soal dalam
degree of comparison. Ya, kita lihat di sini. Everybody knows, ya, knows. Setiap orang tahu. Jadi bentuk knows di sini Masih udah tepat ya? betul ya, Benar. karena everybody ini Everybody bentuknya singular, singular, ya. yes, that's right. Tidak plural, dia singular everybody. Kadang-kadang memang ada kesalahan, ada yang menganggap everybody Mbak, ini itu bentuk banyak plural, jadi karena no. dianggap setiap orang tuh banyak ya, padahal itu bentuk Karena setiap orang iya, ya padahal dianggapnya setiap masih itu individu, individu, ya. Jadi betul. harusnya itu individu, jadi singular dia, tidak plural. Oke. Jadi untuk bentuk knows, ya untuk present, kalimat bentuk present tense, ya, knows itu benar. Jadi untuk bentuk singular, dia harus ditambahkan dengan S pada kata kerjanya. Oke. Jadi everybody knows. Everybody ya, knows benar. that. Ya, everybody knows that Jakarta is. Ya, Jakarta is. Is ini adalah to be dari klausa Clause dari Jakarta di sini. Jakarta, yes. Jakarta, Jakarta. Di sini ada anak kalimat lagi. Jakarta is most crowded than Surabaya. Jadi to be dari Jakarta adalah is. Ya, karena Jakarta adalah singular noun, ya, yes. kata benda tunggal. Oke, jadi is di sini benar. That's right. Oke. Kita menemui most. Now we see ya, Yes, most crowded. Nah, sekarang kita lihat di sini crowded, then di sini biasanya dipergunakan untuk tingkat perbandingan. Yes, membandingkan Iya, Jakarta dan Surabaya ya. Jakarta dan Surabaya. Betul. Jadi bagaimana Jakarta dibandingkan dengan Surabaya. Dan Surabaya. Oke, di sini most itu dalam tingkat perbandingan biasanya kita menggunakan more. Bukan most. Untuk crowded ini, ya. Jadi most di sini salah. Ya, harusnya adalah more. Ya, jadi Jakarta is more crowded than Surabaya. Jadi setiap orang tahu bahwa Jakarta is more crowded than Surabaya, lebih ramai. Lebih ramai dibandingkan kalau most ini kan paling ya, paling. Iya, kalau most itu paling. Jadi kalau kita bikin soal dengan most ya, kita tidak membandingkan. Misalkan kita katakan Jakarta is the most crowded city. Ya, gitu. Nah, seperti itu ya. Tapi untuk soal yang ini jawabannya adalah more. Most ya, harus diganti dengan more. Mungkin ada penjelasannya Pak di slide selanjutnya, oke? Ya, ini ya. Berarti jawaban harusnya adalah everybody knows that Jakarta is more crowded than Surabaya. Oke ya. Itu soal yang kedua. Mungkin kita let's continue to the next questions, oke? Oke, kita lanjutkan dengan soal ketiga. Oke, untuk soal ketiga ini kita sudah beralih ke bentuk pasif ya. Bentuk passive voice. Tentu adik-adik sudah masih ingat bentuk passive voice ya. Bentuk passive voice kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita mengganti awalan me dengan awalan di. Ya. Dari menanyakan menjadi ditanyakan gitu. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita menyusun bentuk kalimat pasif dalam bahasa Inggris? Kalau bentuk kalimat pasif dalam bahasa Inggris biasanya kita menggunakan to be dan diikuti oleh kata kerja bentuk past participle, kata kerja bentuk ketiga. Ya. Oke. Kemudian kita lihat ya soalnya. Oke, kita lihat soalnya. Lina said, "What will they build? What will they build?" Kemudian Lisa menjawab, "A store will have built." B, "A store will have be built." C, "A store will build." And D, "A store will be building." Ya. Jadi pertanyaan Lina adalah what will they build? Apa yang akan mereka bangun? Ya, mungkin Lina pada saat itu sedang berjalan dengan Lisa dan dia melihat ada seorang ada tempat yang sedang dibangun gitu yang akan dibangun. Kemudian Lina bertanya, what will they build? What will they build? Apa yang akan mereka bangun? Gitu. Nah, di sini Lisa menjawab, a store will have built. A store will have built. Store sebuah toko, ya. Kalau kita lihat bentuknya will have built, ya. Ini bentuknya tidak pasif, ya. Jadi akan membangun, ya. Dan ini juga kurang tepat. Seharusnya juga kalau kita bentuk present future atau present perfect future, dia biasanya menggunakan bentuk would have built, ya. Ya, sudah akan dibangun gitu, tapi di sini kurang tepat. Tepat, gitu. Ya, tidak pasif. Kemudian kalau yang B, a store will be built. A store will be built. Akan dibangun ya. Sebuah toko akan dibangun.
Nah, ini mungkin ya. Ya, Jadi tapi pertanyaan apa yang akan mereka bangun? Kemudian dijawab oleh Lisa, a store will be built. Sebuah toko akan dibangun. Oke. Jadi mungkin ya. Mungkin, coba kita lihat lagi kita yang lihat C yang ya. lain ya. C, a store will built. Ya, a store will built. Sebuah toko akan. Nah, di sini bentuk ketiga ini nggak boleh. Jadi Tidak boleh kalau langsung, will, setelah kata kerja modal, di sini biasanya harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, build. Dia bentuk pertamanya adalah build, ya, akhirannya D ya, yes. D ya. A store will build. Tapi itu juga tidak logis, sebuah toko akan membangun, itu juga nggak logis iya, betul. ya. Kemudian, jadi jawaban yang tidak tepat. Kemudian D, ya. a store will be building, ya. A store will be building. Ya, sebuah toko akan sedang dibangun. Nah, ini juga kurang tidak tepat, ya. Pertanyaannya adalah apa yang akan dibangun? Jadi yang lebih tepat adalah yang B ya. B, a store will be built. Oke, mungkin kita lihat penjelasannya. Oke, ya, jawabannya B. Nah, explanation, jadi a store will be built, atau boleh dikatakan by them oleh mereka, atau ini juga boleh tidak dipergunakan. Ya, they will build a store. Ya, mereka akan a store will be built, ya. Jadi a store will be built. Ini bentuk aktif ya. Aktifnya seperti itu. Ya, harusnya di sini juga pakai D gitu ya. Oke, berarti untuk bentuk aktifnya harus pakai D ya, build-nya. Iya, harus pakai D. Oke. Ya. Kemudian kita lanjut ya untuk soal yang keempat ya. Ini juga masih dalam bentuk pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Ya, bentuk pilihan ganda. Ya, seperti apa nih Pak soalnya? Oke, ini masih bentuk pasif juga. Pasif juga masih ya. bentuk pasif. Jadi tentu adik-adik kan masih ingat ya bentuk pasif ya, menggunakan to be dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Ya. Nah, seperti apa soalnya? Coba kita lihat, baca. Oke. Jadi Tia said when bla bla bla. Kemudian Kiki menjawab 2 days ago. 2 days ago. Jadi dia bertanya kapan? Nah, Kiki menjawabnya 2 days ago, 2 hari yang lalu. Sekarang kita lihat pertanyaan Tia apa sih? Ya, kelanjutan dari kapan ini apa? Kapannya itu? A, did your bike stolen? Ya. B, do your bike steal? C, was your bike stolen? And D, will your bike steal? Iya. Oke. Nah, mungkin kita harus tadi ya, syaratnya itu kan harus menggunakan kata kerja bentuk ya, menggunakan to be dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Berarti kita bisa menghilangkan option B dan D ya, Pak? B dan D. Ya. Ya. Ya, B di sini bukan bentuk to be ya. Yes. Ini kalau kita lihat di sini steal ya mungkin ya. Steal di sini tidak tepat juga karena ini bukan bentuk kata kerja ketiga. Ya. Steal juga tidak tepat, bukan bentuk kata kerja ketiga. Berarti tinggal apa pilihan kita nih? A and C. A and C ya. Kalau kita lihat A, tadi syaratnya apa? Menggunakan to be sebelum kata kerja ketiga. Mana yang to be? Ya, did di sini bukan to be, did adalah kata kerja bantu, auxiliary verb. Yes. Jadi yang kata kerja yang to be adalah C, was. Ya. Jadi, was your bike stolen? Jadi pelengkapnya when was? Ya, pertanyaan Tia adalah when was your bike stolen? Jadi kapan sepedamu dicuri? Ya. Dan Kiki menjawab 2 days ago. Ya, mungkin kita bisa explanation-nya ya Pak ya? Explanation-nya adalah the answer is C. Karena jawaban atau responsnya adalah simple past tense, maka kalimat pasif yang digunakan adalah C. Ya. Tadi when was ya? When was your bike? When was your bike stolen? Oke. Ya, teman-teman, tadi kita sudah mulai belajar sedikit tentang soal-soal yang sekiranya mungkin seperti itu ya dalam ujian nasional. Nah, setelah ini kita akan berlatih soal-soal lagi, dan saya ingatkan juga teman-teman bisa berpartisipasi dalam acara ini dengan menelpon ke nomor bebas pulsa di 0800 140 30 46. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
Kebanyakan stasiun televisi hanya mementingkan keinginan para pemasok iklan, tak lagi peduli pada rambu-rambu norma dan nilai-nilai moral budaya bangsa. TVA, satu-satunya yang benar-benar televisi pendidikan di Indonesia, hadir langsung di rumah Anda. Buktikan sendiri manfaat tayangan kami, karena memang TVA kian terpelajar. Sejak kecil kita harus rajin baca, agar kelak kita jadi orang pintar. Tanpa baca kita bisa jadi picik, dengan baca kita pasti tambah ilmu. Rajin, 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 baca tulis, agar kita kelak berbudaya. Rajin, 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 baca tulis, agar kita kelak berbudaya. Ya, terima kasih teman-teman masih bersama kami dalam program persiapan ujian nasional untuk SMK tahun 2006. Nah, saya ingatkan juga teman-teman bisa berpartisipasi dalam acara ini dengan menelpon ke nomor bebas pulsa di 0800 140 3046. Nah, tadi kan kita sudah memulai pelajaran kita dengan berlatih soal-soal ya untuk ujian nasional. Nah, sekarang ini masih ada beberapa latihan lagi. Ya, Pak, silakan Pak. Oke. Okay, student, do you understand what I have explained to you? Gimana? Oke, tentunya pasti mengerti ya. Sudah mengerti belum apa yang telah Bapak jelaskan tadi? Ya mungkin kalau nanti belum mengerti bisa Langsung bertanya bertanya ya. gitu ya. Oke, tadi kita sudah membahas soal-soal mengenai bentuk kalimat pasif dan bentuk degree of comparison. Oke, kita lanjutkan soal-soal berikut ini ya. Apakah kita lihat dulu soalnya? Oke. Number 5, we go to number 5. Okay, it's dialogue, right? This is dialogue between Dia and old man. Ya, Dia dan seorang laki-laki tua. Can I gitu be ya. Dia? Okay. Okay. What is happening, sir? A taxi was being arrested by the police for reckless driving. Ya. Jadi Dia tadi bertanya ya. Ada apa yang terjadi, Pak? What's happening, sir? What's wrong, Apa yang ya? terjadi, Pak? Gitu kata Dia. Ya. Kemudian laki-laki itu menjawab, a taxi was being arrested by the police for reckless driving. Okay, Ya, jadi taksi yang menyetir ya, sembarangan sedang ditangkap ya oleh polisi karena menyetir ugal-ugalan ya. Reckless driving. Reckless driving ini menyetir ugal-ugalan. Oke, sekarang kita lihat dari pertanyaan berikut ini bentuk error analysis lagi ya Mir ya. Jadi kita lihat mana yang salah. Ya, betul. What is happening? What's happening ini menanyakan apa yang sedang terjadi. Ya, bentuk pertanyaan present continuous tense, ya, sesuatu yang sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Jadi A ini benar ya. Sudah benar ya, happening. What's happening? Apa yang sedang terjadi? Plus ing ya. Iya, kita juga bisa mengatakan what happened saja juga boleh. Gitu, apa yang terjadi? Atau kita mengatakan what's happening? Apa yang sedang terjadi? Oke, ini juga benar ya. Itu juga benar. Oke, sekarang old man, si laki-laki tua itu menjawab, a taxi was being arrested. Yes. A taxi was being arrested. Kita lihat yang B. A taxi was being arrested by the police for reckless driving. Yes. Ya. Nah, kita lihat di sini bentuk kesesuaian tensisnya kalau begitu. Ya. Pertanyaannya adalah what is happening. Jadi kejadian itu sedang terjadi, berlangsung. Betul. Ya, misalkan di situ orang lihat ada polisi sedang menangkap sopir taksi itu. Gitu ya. Jadi kalau kalian melihat ada itu, kalian bisa langsung bertanya, what's happening? Apa yang sedang terjadi? Gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah juga sesuatu hal yang sedang terjadi, berlangsung, yang sedang terjadi. Oke, sekarang kita lihat jawaban yang tepat, was. Nah, was ini kan bentuk lampau ya. Betul. To be dalam bentuk lampau. Jadi tidak tepat untuk menyatakan kejadian yang sekarang. Jadi seharusnya bukan was, harusnya pakai is gitu. A taxi being is being arrested by the police for reckless driving. Oke, ya coba kita lihat penjelasannya, explanation-nya.
B ya. Oke, Jadi yang B ini jawabannya adalah salah. B yang salah. Harusnya. Oke. Nah, oke. Oke, pertanyaan apa yang sedang terjadi? Maka kalimat pasifnya seharusnya a taxi is being arrested by the police. Oke, ya itu tadi ya jawabannya. Nah, sekarang ada telepon nih Pak ya, kita angkat dulu ya. Oke, halo selamat siang. Halo? Selamat siang. Iya, dengan siapa? Dengan Wati, Mbak. Wati? Iya, di mana? Di Pekanbaru. Pekanbaru. Pertanyaannya apa, Wati? Gini, Mbak. Ini kan mengenai dancer kan? Iya. Iya. Kalau seandainya ada nggak Mbak membahas tentang reading? Tentang reading. Oke, itu saja pertanyaannya, Wati. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Ya, ini kan kita sedang belajar soal-soal ya, Pak ya. Iya, kita sedang belajar Mungkin soal. gimana nih, Pak? Kenapa tidak ada reading katanya? Oke, jadi pembahasan kita kali ini adalah mengenai bentuk-bentuk grammar ya, Betul. language function ya, tensi language seperti function. degree of comparison, kemudian pasif dan noun. Mungkin untuk segmen yang akan datang ya, kita akan Bisa membahas jadi tentang reading tentang ya. reading ya. Oke, Oke, nah. jadi ya untuk pembahasan kali ini kita tidak membahas tentang reading. Oke, ya itu tadi ya Wati di Pekanbaru. Oke, sekarang mungkin kita lanjutkan saja untuk soal latihan selanjutnya ya. Silakan Oke. Pak. Oke, sekarang question number 6, right? Oke, question number 6 ya. Di sini ada identify the one underline words of phrase that should be correct or rewritten. Oke, jadi kita lihat di sini ini adalah perintah ya. Perintahnya masih mengenai bentuk error analysis. Yes. Jadi perintahnya kita harus mengidentifikasi mana kata yang Kata digarisbawahi yang atau frase yang digarisbawahi ini yang harus diperbaiki. Yang diperbaiki. Should be correct or rewritten. Yes. Yang harus dituliskan Ditulis kembali. ulang ya. Oke. Okay, the question is, the food including the fruits and vegetables were on the table. Oke. Oke, sekarang kita lihat mana bentuk yang salah ya. The food ya, jadi makanan ya yang Ada, terdiri dari buah-buahan, dan sayur-sayuran and ya. vegetables, sayur-sayuran ada di atas meja. Oke, sekarang kita lihat untuk pilihan A. Pilihannya. Ya. A ini adalah fruits ya. Fruits ini betul Betul atau ya. salah gitu. Oke, The kan food including the fruits ya, kan Yes. terdiri dari fruits Buah-buahan. buah-buahan. That's right, Berarti ya. buahnya ada lebih dari Banyak satu ya, ya, ada banyak. kemudian ada And vegetables. vegetables dan sayur-sayuran. Itu juga Gitu. benar ya. Itu benar. Bentuknya banyak. Oke, Kemudian and ini menggunakan kata were nih ya. Were on the table. Nah, were di sini ini adalah bentuk kalimat yang mengacu pada food di Food, sini. yes. Jadi food, jadi makanan itu ada di atas meja. Ada di atas Dan meja. makanan itu diterangkan dengan bentuk adjective clause including the fruits and vegetables. yes. Jadi were di sini, to be di sini mengacu bukan Kepada pada buah-buahan atau sayuran. the food. Tapi were di sini adalah Refers to the food, ya. Jadi to be untuk the food, The food, subject food. yes. Nah, food di sini adalah bentuk kata benda yang tidak dapat dihitung, dapat ya. dihitung, Ya, yes. non-count ya, bentuk Yes. uncountable nouns, Uncountable benda yang noun, tidak dapat dihitung. dihitung. Jadi untuk bentuk uncountable nouns ini bentuknya singular, tunggal. Jadi tidak were to be-nya. Tapi was ya Harusnya was, Yes. ya, bukan were. Karena kalimat utamanya berarti the food was. The food ya, Yes. kalimat utamanya ada the food was, Was on the table. Ya. Nah, Makanan itu ada di atas meja. Yang including the fruits and Iya, vegetables itu kan Adjective clause di sini clause-nya adalah ya. anak kalimatnya dia. Iya, Anak kalimat yang menerangkan food, makanan apa itu gitu ya. Jadi jawabannya C. C. Dan Coba kita seharusnya lihat was, explanation-nya ya. Kenapa jawabannya was? Oke. Jadi the noun count noun food uses a singular verb. Jadi makanan adalah benda yang non count noun Non-countable, yang tidak yes. dapat dihitung. Jadi menggunakan bentuk singular verb. Both ya, A fruits and vegetables are objects of the Objects. preposition including. Yes. Ya. Jadi dia adalah objek dari bentuk kata depan including. Including. They Dan- are not subject of the sentence. Dia bukan subjek Subjeknya, dari kalimat sentence. itu. Ya, Oke. jadi subjek dari kalimat itu Adalah the food. Tadi the Yes food, ya. ya. Oke, itu jadi jawabannya bukan were tapi was ya. Was, Oke, sekarang ya. kita ada telepon sebentar ya Pak ya. Oke. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Waalaikumsalam. siapa?
Dari Wati Wati di mana? di Semarang. Di Semarang. Iya, kenapa Wati? Ini saya mau tanya Mm-mm. tentang memasukkan not di pasif yang bentuk pasif tadi. Apakah will not have atau will have not? Will not have atau will have not gitu ya? Iya. Oke, terima kasih Wati. Iya Pak. Tadi menggunakan ya, dia bingung ya meletakkan will Meletakkan not not. have atau will have not. Iya. Gimana Pak? Iya, Dalam jadi bentuk untuk pasif. bentuk pasif pun kita menggunakan not itu setelah to be atau setelah kata kerja. Jadi bukan will have not, tetapi will not have, ya. Ya. Oke, jadi Will will not not, ya, have. will not have. Oke, berarti jawabannya adalah will not have Will ya, not bukan will have, have not ya. ya. Will not have. Will not have. Oke, ya itu ya tadi Wati di Semarang jawabannya. Oke, mungkin kita sekarang lanjut saja Pak ya untuk soal yang Soal yang selanjutnya ya, berikut, betul. Oke, untuk soal berikut atau soal yang tadi kita bahas itu, kita telah membahas tentang adjective clause ya, Adjective bentuk clause, adjective betul. clause. Jadi kalian tentu ingat bentuk adjective clause yang diikuti oleh relative Relative pronoun. pronoun. Jadi relative pronoun itulah kata penghubung yang menghubungkan antara subjek dengan anak kalimatnya. kalimatnya, betul. Oke, Oke. jadi yang telah kita bahas pada episode yang lalu tentang adjective clause. Adjective clause itu biasanya diikuti dengan bentuk relative pronoun seperti who. Who. Ya, who biasanya dia relative pronoun yang menghubungkan subjek jika subjek itu adalah orang. Yes. Ya, atau whom kalau orang itu sebagai Objek, ya. Bentuk where untuk menghubungkan tempat, Tempat, ya, yes, when menyatakan oke. waktu dan sebagainya. Oke, sekarang coba kita lihat ya Oke, soalnya. sekarang kita lanjutkan kepada soal berikut. Number 7. Please open the curtains and let more lights into the room. Ya, please open the curtains and let more lights into the room. Ya. Oke. Oke, di sini kita lihat bentuknya adalah please open. Kita lihat open. Ya, open itu artinya membuka. Jadi please open, bukalah ya. Jadi open tidak masalah ya. Ya, tidak masalah. Kemudian the curtains ya, Yes. curtains ya. Tirai ya. Tirai ya, gorden. Gorden. The curtains be. Nah, ini kita bukalah gorden itu atau tirai itu. Tirai itu Tirainya itu bisa dia Bisa. dalam bentuk Plural, plural gitu yes. ya. Jadi juga tidak masalah. And And let more lights. More lights. Nah, sekarang kita lihat lights di sini adalah cahaya. Cahaya. Ya, cahaya itu bentuk non-count Non-count noun. noun. Jadi benda yang tidak dapat, Tidak dapat dihitung dihitung. cahaya. Oke. Jadi kalau more lights, more di sini maksudnya lebih banyak, Lebih banyak ya. Lebih banyak cahaya dan biarkan lebih banyak cahaya into the room. Jadi masuk ke Masuk ke dalam ruangan. Ya. Oke. Oke, jadi kita lihat di sini kesalahannya adalah Adalah di C ya. C. Seharusnya light itu tidak Without ditambahkan S. S, ya, Yes. without S karena dia adalah non-count nouns, benda yang tidak Dapat dihitung. dihitung. Oke, kita lihat ya jawabannya. Ya. C. Oke, so the explanation. Change to light because of this context. Opening curtain to let the sun come in is an abstract non-count noun. Jadi Oke, ya. light adalah non-count noun, benda yang tidak dapat Tidak dihitung. dapat dihitung. Jadi kalau benda yang tidak dapat dihitung tidak perlu ditambahkan S di S. akhirnya. Oke ya. Gitu. Ya, itu jawabannya ya. Berarti jawabannya adalah lights menjadi light. Oke, ya teman-teman tadi kita sudah kembali lagi belajar sedikit lagi tentang soal-soal ujian nasional. Dan setelah ini masih ada beberapa soal-soal lagi. Dan saya ingatkan juga teman-teman bisa berpartisipasi dalam acara ini dengan menelpon ke nomor bebas pulsa di 0800 140 3046. Jadi teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Jalan-jalan dari Candi Borobudur sampai ke Menara Eiffel di Prancis. Asik deh. Terus kita bisa melihat teman-teman kita yang sedang belajar di Jepang dan di Amerika. Itu kan koala. Seperti boneka yang di rumah saya. Lucu deh. Sudah sampai di Riau nih.
Lampung. Ajaib ya. Dengan membaca, saya bisa tahu apa saja. Ya, kembali lagi bersama kami dalam program persiapan ujian nasional untuk SMK tahun 2006. Nah, tadi kita sudah belajar ya beberapa soal, sekarang kita akan lanjutkan untuk soal-soal berikutnya. Tapi sebelum itu saya ingatkan lagi teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam acara ini dengan menelpon ke nomor bebas pulsa di 0800 140 3046. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya pelajaran kita. Silakan, Pak. Oke, students, kita sudah Mengerjakan 7 soal, membahas tadi beberapa 7 soal ya. Ya, betul. Dan untuk soal nomor 7 dan soal nomor 8 for number 7 and number 8, Yes. itu kita telah membahas bentuk noun. Noun. Jadi bentuk singular noun Oke. atau plural noun. Plural ya. noun. Jadi kalau singular noun tadi kita mempunyai ciri-ciri yang ditambahkan s atau untuk plural noun, dan singular noun yang tidak perlu ditambahkan s, atau kita pakai bentuk artikel a atau Article A, n yes. ya, untuk bentuk-bentuk huruf vokal dan konsonan. Ya. Sekarang kita Oke, lihat soal nomor 8 ya. soal nomor 8. Oke. Number 8, every waiter must wear an uniform that is neat and clean and black bow tie. Oke. Mana yang salah nih? Every Every adalah itu ya, setiap ya, setiap every waiter waiter. ya. Every waiter berarti setiap Pelayan waiter ya. pelayan Yes. must wear ya, harus di sini harus memakai an uniform. Ya, sekarang kita lihat B, an. An uniform. Ya, kita lihat di sini ada uniform, di sini ada an. Oke. Betul nggak? Gitu ya. Kalau biasanya di sini soal ini menjebak ya. Betul, uniform. Katanya setiap huruf vowel, vokal, katanya yes. setiap huruf vokal itu dimulai dengan n. Tapi di sini ada huruf vokal n, Tapi tidak tapi cocok ternyata ya. salah ya di Betul, sini. kita terbiasa dengan Iya, a uniform, nggak boleh yes. B-nya nggak boleh n gitu ya. Oke. Harusnya Kenapa? Karena bunyinya sebenarnya bukan mengacu kepada huruf tapi bunyi. Oh. Ya, bunyi vokal, vowel ya. Vowel, Vowel yes. sound-nya, Sound, yes. bunyi vokalnya. Jadi meskipun hurufnya vokal tapi bunyinya adalah U. ya. Jadi tidak boleh n tapi Oke. a uniform. A uniform. Ya, a uniform that is neat and clean and black bow bow tie. tie. Ya. Oke. Jadi Jawabannya berarti adalah setiap siswa harus memakai, Setiap setiap pelayan pelayan harus memakai seragam, Seragam, ya. yang rapi dan bersih and black bow Bow tie. tie dan dasi kupu-kupu hitam black ya. bow tie Oke. ya, dasi kupu-kupu Kita hitam. lihat jawabannya berarti sekarang tadi. Jawabannya Ya, N ya. N, Oke, untuk harusnya explanation-nya. Oke, explanation-nya. Change to a four words then do not begin with an initial vowel sound. Oke, tadi Jadi ya, vowel gunakan sound ya. ya untuk kata-kata yang tidak mulai dengan an initial vowel sound seperti uniform ya, uniform, University, university, and universal ya. universal. Ini dibaca U. U. Tapi ada juga soal konsonan kepercayaan. ya, bentuk soal konsonan yang dimulai dengan bunyi seperti kalau ada tulisan H gitu ya, hours. Hours itu kan tulisannya An hour. bentuknya H ya. Iya. Tapi dia dibaca tidak hour tapi hours, Hours. ya, hour. Jadi tidak an atau tidak a hour tapi an hour. An hour, Ya, yes. kita mengacu pada bunyi. Itu ada lagi. Meskipun hurufnya adalah konsonan, Konsonan. tapi itu bunyinya Pengucapannya bunyi vokal. seperti- iya, bunyi vokalnya. Bunyi vokal. Jadi harusnya an hour. An hour. Ya. Oke, ya itu tadi ya. Nah sekarang ada telepon sebentar ya Pak ya. Oke. Ya, halo selamat siang. Halo. Halo, Iya, dengan siapa? dengan Dias Dias di mana?
Jepara. Jepara. Ya, pertanyaannya apa, Dias? Mbak, saya mau tanya, apakah soal-soal yang diujikan di SMK nanti sama yang di SMA gitu loh? Oh gitu, itu aja pertanyaannya? Iya. Oke, terima kasih Dias. Oke, ya gimana nih Pak? Soal-soalnya sama nggak ya yang SMK sama SMA? SMK dengan SMA. Kebetulan tadi saya habis sedikit diskusi dengan ibu guru Guru-guru SMA ya. Betul. Kebetulan bertanya tentang soalnya. Untuk soal SMA biasanya katanya tidak ada error analysis. Ya, kebetulan saya kan begitu. mengajar di SMK. Ya, untuk soal-soal SMK itu kita banyak bentuk soal error analysis. Error ya. analysis ya. Oke, jadi SMK itu kan soal-soalnya banyak mengacu pada bentuk TOEIC ya, Test of English as International Communication. Sementara SMA itu mengacu pada TOEFL ya, Test of English as Language, Foreign language. as Foreign Language. Ya, Yes. jadi ada sedikit perbedaan soalnya. Di SMA itu lebih banyak ke language function ya, banyak language function, tapi untuk SMA lebih komunikatif soalnya. Ya, Komunikatif. lebih komunikatif. Oke ya, berarti itu Jadi tidak agak sama ya? tidak sama, ada jawabannya. perbedaan. Oke. Oke, sekarang mungkin kita lanjutkan saja ya untuk soal yang selanjutnya Pak. Oke. Oke. Number 9, right? Number 9. Yes. Okay. For number 9, vocational school students should prepare them to be middle class worker. Ya. Jadi vocational school students should prepare them to be middle class worker. Oke. Coba kita lihat untuk A, vocational school students. Oke, students ya, Students plural adalah ya. plural, murid-murid Betul sekolah ya, pasti ya. kejuruan. Jadi di sini yang dimaksud adalah muridnya itu banyak. Banyak, ya. betul. Murid-murid sekolah Kejuruan. kejuruan. Oke. Should prepare ya, should prepare harus mempersiapkan, ya. mempersiapkan. Jadi be prepare di sini Prepare. adalah kata kerja. Karena di sini ada bentuk modal should, ya dia biasanya diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Should prepare, ya. Them, oke, them di sini adalah Harusnya mempersiapkan diri gitu ya. iya, Harusnya mempersiapkan diri maksudnya mereka ya. gitu ya. Them di Tapi sini tidak cocok nih tidak cocok kalau mempersiapkan mereka kan tidak cocok ya. Harus mempersiapkan Harusnya mempersiapkan diri. diri. Nah, bentuk ini adalah bentuk Pronoun ya, refleksif ya, refleksif reflexive pronoun. pronoun ya. Jadi harusnya dia menegaskan pada subjeknya. Students ya. Subjeknya students itu kan banyak ya, Banyak, plural ya. betul. Kalau kita ubah dengan kata ganti adalah they, mereka. They, yes. Ya, murid-murid sekolah kejuruan itu adalah mereka. Jadi untuk bentuk refleksif pronounnya Dari dia harus they ya. ditegaskan dengan their self ya, themselves. ya. Themselves. Jadi kesalahannya ada pada si. Si. Dia harusnya prepare themselves. Jadi mempersiapkan diri. Diri mereka ya. Oke, mempersiapkan diri mereka to be middle class worker. Untuk menjadi seorang pekerja middle class adalah kelas menengah, pekerja kelas menengah ya. Middle class worker. ya. Oke. Ya, berarti Oke, jawabannya kita jawabannya lihat yang salah adalah C. C. Ya, harusnya. So, the explanation Okay, is the explanation, the subject and the object are the same person, so we use reflexive pronoun. Oke, sama ya, subjek dan objeknya ya. Berarti itu menggunakan reflexive pronoun dari they ya, Iya. yaitu themselves. Themselves. Oke. So, next question ya. Let's move on to Oke, the next question. jadi para siswa sekalian, tadi kalian telah melihat soal number 9 Number ya. 9, Ya, yes. soal nomor 9 Tentang itu adalah reflexive- soal mengenai bentuk reflexive reflexive pronoun. pronoun. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah bentuk reflexive pronoun itu biasanya dia menegaskan kepada subjeknya. Ya, misalkan menyatakan Himself, gitu ya. himself, Itself. misalkan ya, saya harus percaya pada diri saya sendiri. Myself. I have to be confident to myself. Myself. Ya, myself. Ya, atau Mirna has to confidence to Herself. herself gitu ya. Jadi Yes. kalau untuk we ourselves, untuk you yourself, Yourself, ya, yes. dan untuk them themselves, ya. Themselves. Ya, Seperti itu ya. bentuk refleksif pronoun. Reflexive pronouns. Oke. Yang ke-10 nih seperti apa nih soalnya? Oke, kita lihat bentuk soal nomor 10. Ya, ini masih bentuk dalam ya? reflexive Reflexive pronoun. pronoun. Ya, untuk menegaskan. Can we ask someone to prepare or should we do it selves? Ya. Can we ask someone to prepare or should we do it selves? Can we, ya, di sini bertanya, can we, Bisakah? dapatkah Ya, kami dapatkah atau kami? bisakah kami
ask someone, ya bertanya Pada soal. pada seseorang to prepare, untuk mempersiapkan. Mempersiapkan. Ya, to prepare untuk mempersiapkan. Oke. Jadi tidak ada masalah ya yang Betul, A tidak dan ada B. masalah. Atau Atau should we do it itself? haruskah Atau kita haruskah kita mengerjakannya? mengerjakannya sendiri? Ya, Nah. sekarang yang ditegaskan yang mengerjakan sendiri itu siapa? Kan kita yang Kita. ditegaskan. Kita We mengerjakannya tadi ya? sendiri, we. We. Gitu. Jadi yang harus ditegaskan we-nya itu. Jadi penekanannya pada we. Kita harus mengerjakan sendiri. Jadi reflexive pronoun ya, reflexive pronoun itu harus memantulkan kembali kepada Yang we subjek tadi itu ya, dengan we. bukan pekerjaannya ya, Iya, bukan it bukan tadi ya. pekerjaannya, tapi subjeknya. Subjeknya. Jadi harusnya dijawab dengan ourselves. Ya. Nah, berarti yang diganti adalah yang diganti di ya, berarti. yang di ini harusnya salah. Yang salah gitu, adalah di. Di. Oke, coba kita lihat. Oke, Nah, jawabannya adalah di. di. Dan untuk explanation-nya, Pak? Explanation kita lihat ourselves ya, di. Jadi jawabannya ourselves. Subject we is followed by reflexive pronoun ourselves as the object ya. Jadi objek reflexive pronoun di sini ya, dia menekankan pada subjek we tadi. Ya. Oke ya, Seperti itu. tadi. Nah, sekarang ada telepon lagi nih Pak ya, sebentar. Halo, selamat siang. Halo. Iya. Ya. Selamat siang, Mbak. Iya, dari mana nih? Ini dari Desa Meza di Bangkinang. Dari siapa? Desa Meza di Bangkinang. Oke, iya pertanyaannya apa? Gini Mbak, buat Bapak, gimana ya Pak, mungkin secara cepat supaya kita bisa jawab soal yang kayak gini? Halo? Halo? Wah, sepertinya ada masalah nih ya Ada masalah dengan ibu ini. ini ya. Oke, mungkin selagi menunggu telepon lagi, Oke. kita bisa lanjutkan lagi ya Pak ya soalnya. Iya. Oke, silakan. Oke, kita lihat ke soal-soal berikut. Oke, multiple Oke, choice ya. Multiple choice. Oke. Ya, this is Fiza and Kiki. Fiza and Kiki. Gimana kalau Mirna jadi Fiza? Oke. Ya? Do you know the people blah blah blah? Kiki said, yes, they are Smiths. Oke. Ya. Jadi tadi Fiza bertanya, do you know the people? Ya, do you know the people? Tahukah kamu orang yang apa Orang gitu yang mana ya? nih ya? Orang yang mana? Di sini ada pertanyaannya belum lengkap. Kemudian Kiki menjawab, yes, they are Smiths. Smiths. Ya. Nah, apa nih maksudnya? They are Smiths itu maksudnya di sini yang tinggal Nama di ya? situ adalah keluarga Keluarga Smiths. Smiths Ini, ya. Jadi nama keluarga ini Smith dan ini menunjukkan jamak kalau mereka adalah keluarga. Jadi menggunakan Smiths ya. Pakai S di sini Yes, jadi jamak. oke. Oke, sekarang pertanyaannya yang tepat kita lihat. Where live in a wooden house? Ya. Do you know the people where live in a wooden house? Nah, sekarang di sini bentuk adjective clause kembali ya. Oke. Bentuk adjective clause kita lihat dia mengacu ke siapa ya, tapi yang dilihat di sini people ya. People, yes. Mengacu kepada people, orang ya. Kalau where seharusnya dia menerangkan tempat. Jadi kurang tepat. Betul. Ya, people where Kan live jawabannya in wooden house. orang ya? Iya, karena dia menerangkan dia adjective The clause adjective dari clause people. yes. Nah, kalimat dari people. Oke, and B? Kemudian B, what live in a wooden house. Nah, what juga kurang tepat ya. Oke, what Oke, live in the wooden house? What live in a wooden house. Oke. Kemudian C, who live in a wooden house. Nah, di sini kita lihat who. Who? Ya, who ini Oke. untuk orang. Betul. D, whom Whom. live in a wooden house. Nah, Oke. ini juga untuk orang loh. Tapi, nah, Sekarang kita lihat perbedaannya adalah di sini people di sini dia adalah sebagai Subjek. subjek, bukan objek. Sedangkan whom seperti yang kita pernah bahas adalah adalah relatif pronoun relative pronoun. yang menerangkan kata benda jika kata benda itu menjadi kedudukannya sebagai Objek. objek, bukan subjek ya. Yes. Jadi yang tepat adalah C ya, ya, untuk who who live ya, in a karena wooden house. sebagai subjek ya. Oke. Oke, kita lihat jawabannya Jawabannya adalah C, C. who live. Oke. Ya, the people ya subjek pronoun Itu, who mengacu pada the Karena people. menjadi subjek ya. Oke, jadi the Oke. people who live in a In wooden, wooden house. Jadi, tahukah kamu siapa orang yang yang tinggal di rumah kayu ya? rumah yang betul. terbuat dari kayu. kayu. Oke. Nah, sekarang ada telepon sebentar ya, Pak ya. Oke. Halo, selamat siang. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Ria. Ria di mana? Semarang. Di Semarang. Iya, pertanyaannya apa Semarang. ya? Saya mau tanya, bagaimana kita tuh caranya kita tahu kalau bentuk pertanyaan itu tuh reflexive pronoun, cirinya apa? Oh, ciri dari reflexive pronoun ya? Iya. Oke, terima kasih Ria. Oke, Pak.
Oke, kalau bentuk relative pronoun adalah jika objeknya itu menegaskan kata benda, ya, dia harus objek itu harus memantulkan kata benda itu penekanannya pada subjek. Jadi bentuk-bentuknya adalah misalkan kalau subjeknya I, maka bentuk relative pronounnya adalah myself. Myself. Jika subjeknya adalah he, maka bentuk reflexive pronounnya adalah himself, ya. She, herself, ya, atau you, yourself, them, themselves, dan sebagainya. Ya, biasanya itu menyatakan penekanan yang berarti pada diri sendiri. Ya, misalkan lakukan itu sendiri, ya. Itu mengacu pada lakukan itu sendiri, mengacu pada orang kedua. Yes. Do it yourself, lakukan itu sendiri. Atau kalau kita mengacu pada diri kita sendiri, saya ingin mengerjakannya sendiri. Let me do it. Saya ingin mengerjakannya sendiri. I want to do it myself. Gitu. Oke, Ya. Jadi, Biarkan mereka mengetahuinya sendiri. Let them know themselves. themselves. Seperti itu. Oke, Ya. berarti itu menekankan pada Subjek, subjeknya ya. ya. Kalau he jadi Kalau himself. he, himself, Oke. Oke ya, seperti itu She, ya. herself. Ya, semoga Ria di Semarang ya sudah mengerti. Oke, kemudian mungkin kita masih bisa melanjutkan untuk soal selanjutnya, Pak. Oke, Oke. kita lanjutkan ke soal Yang selanjutnya. selanjutnya. Oke, Poppy said, Tias menjawab, where did you meet her? Where did you meet her? Di mana kamu menemuinya? Ya, where did you meet her? Nah, di sini kita lihat, kita mencari pertanyaan yang pas, ya, yang cocok. Kita lihat di sini. Di sini sebenarnya soalnya juga tidak terlalu penting mengacu pada jawaban ternyata ya. Tapi meskipun di sini juga berkesinambungan, ya, mengenai tensisnya. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan. The woman who I helped thanked me. The woman who I helped thanked me. Kita analisa pertanyaan ini benar atau salah. The woman who, ya. The woman di sini adalah objek, ya, karena subjeknya I. The woman who I help, wanita yang saya tolong. Nah, saya, subjeknya adalah saya, ya, karena saya yang menolong, wanita itu yang ditolong. The woman who I help. Jadi karena the woman ini objek yang ditolong, ya, maka relative pronounnya harusnya tidak who tetapi whom, ya. Jadi di sini whom. di sini salah who, ya, harusnya whom. Nah, Kemudian kita lihat yang B. The woman whom I help thank me. The woman whom I help. Oke, di sini whom-nya betul karena mengacu pada objek the woman. Oke. Tetapi kalau kita lihat pada bentuk soalnya ya? adalah where did you meet her? Di mana kamu menemunya? Berarti dia ya. telah berbicara tentang sesuatu yang telah terjadi pada waktu lampau. Jadi Oke, help di sini tidak harus tepat. menggunakan- Ya, harus menggunakan bentuk kedua. Yes. Jadi help di sini salah, ya. Oke, nah Sekarang let's kita see. lihat C. The woman whom I help thank me. Nah. Wanita yang saya tolong thank me, berterima kasih pada saya. Ini Nah, di sudah sini memenuhi syarat sudah ya berarti ya? memenuhi syarat. Dengan menggunakan whom ya, dan untuk help. relative pronoun woman sebagai Yes. objek dan help Help. untuk menyatakan tensis pada waktu lampau. Oke. Ya, sedangkan yang D juga kurang tepat karena who tadi ya sudah salah. Oke, Jadi kita jadi lihat jawabannya adalah jawabannya C ya? adalah C. The woman whom I help The woman, thank me. oke. Oke, sekarang ada telepon sebentar ya Pak ya. Halo, selamat siang. Halo. Siang Iya, dengan siapa nih? dengan Ian Ian di mana? di Makassar. Di Makassar. Pertanyaannya apa Ian? Masalah kalimat pasif, Tentang apa? pasif. ciri-cirinya Oh, ciri-ciri pasif. dan penggunaannya. Ciri-ciri kalimat Ciri-ciri pasif dan Ciri-ciri kalimat pasif dan penggunaannya. dan kegunaannya. Oke. Ya, Iya. terima kasih Ian. Oke, Pak. ya. Ciri-ciri kalimat pasif. Oke, Ini kalau ya. kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat pasif itu biasanya kita menyatakan yang tadi kita telah Iya, bahas betul. ya, awalan me diganti menjadi awalan Di. di mana subjeknya itu adalah objek itu menjadi subjek. Ya, misalkan kalau kita katakan saya makan nasi, itu kan bentuk pasifnya nasi dimakan Nasi oleh dimakan, saya, gitu ya. betul. Kita ingin membuat kalimat seperti itu. Tapi untuk bahasa Iya, Inggris? Untuk bahasa Inggris ciri-cirinya ialah untuk membuat kalimat pasif itu ada to be, ya. Jadi kamu harus menggunakan to be, is, am, are untuk bentuk present atau was, were untuk bentuk past tense, bentuk lampau, ataupun menggunakan been, ya, untuk bentuk
perfect. Perfect. Ya, dan kita bisa menggunakan be itu sendiri dalam bentuk modals. Ya, jadi kata kerjanya biasanya kita pergunakan bentuk kata kerja ketiga. Ya, kita menggunakan bentuk kata kerja ketiga. Seperti kalau kita mau bicarakan Coca-Cola itu diminum, ya, kita bisa mengatakan saya minum Coca-Cola. Ya, I drink Coca-Cola, I drink tea misalkan, saya minum teh. Kemudian kita lihat di meja, oh teh saya diminum gitu kan, kita biasa membuat kalimat gitu ya. Teh saya diminum. Jadi seperti apa? Jadi kita katakan my tea is drunk gitu ya. Is drunk, teh diminum. Atau my tea kalau dalam bentuk lampaunya my tea was drunk. Atau bentuk perfectnya kita katakan my tea has been drunk. Ya. Jadi menyatakan bahwa teh saya telah diminum. Teh dan saya kegunaannya diminum. itu tadi untuk? Ya, untuk kegunaannya untuk seperti itu. Jika kita mengatakan jika objek itu di kalimat itu menjadi subjek. Terus seperti apa lagi itu bentuknya lagi? Oke, bentuknya ya misalkan seperti tadi ada Contohnya? bentuk will, misalkan rumah itu akan dibangun gitu ya. Ada apa dengan rumah itu? Kamu akan mengatakan rumah itu akan dibangun, maka kamu boleh menyatakan the house will be built. Tadi ya, the house soalnya will be built. Rumah itu akan dibangun. Oke. Seperti itu ya. Ya, itu tadi ya jawabannya Ian di Semarang. Nah, sudah nggak terasa nih Pak. Kita hari ini sudah belajar banyak banget ya tentang reflexive pronoun tadi ya. Pronoun, kemudian kalimat pasif dan voice, juga tadi yang pertama comparison ya. Comparison Ya. Ya, teman-teman, semoga pelajaran kita kali ini dapat berguna ya bagi teman-teman semuanya dalam menghadapi ujian nasional nanti. Dan tentunya saya ingatkan juga teman-teman harus sering-sering berlatih soal-soal supaya nanti bisa terbiasa dengan soal-soal tersebut. Nah, untuk itu saya Mirna Haryati, Bapak Asep Taufik Hidayat dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dulu. Kita bertemu lagi dalam program selanjutnya. Sampai jumpa.